A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, terima kasih banyak sebelumnya buat penampilan dari Qasidah Al-Furqon Copo Bukang, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Tepuk tangan dulu dong. Terima kasih banyak, pagi-pagi tadi sudah diberikan penampilan yang luar biasa ya. Seger langsung mata kita kayaknya nih mau denger apa nih kira-kira kita hari ini. Nih buat jamaah yang ada di rumah dan juga jamaah yang ada di studio. Sebelumnya saya mau tanya, kalau istri itu kalau ada maunya sama suami ngomong apa diem aja Bu? Ngomong ya Bu ya. Tapi kadang-kadang lakinya nggak denger ya Bu ya. Tapi banyak juga buat istri yang nggak pernah ngomong sama suaminya. Jadi kalau mau minta sesuatu pakai kode. Kode doang, suaminya nggak ngerti. Nih apaan nih istrinya nih? Kode-kode terus dari tadi gitu ya. Nih hari ini kita akan bahas semuanya buat jamaah yang di rumah, buat bapak-bapak yang ganteng yang lagi nyaksin Islam itu indah nih kita bahas. Tema kita hari ini adalah resep jitu menaklukkan hati istri. Tepuk tangan lo dong, cie. Di sini kita udah kedatangan pakar-pakarnya yang suka menaklukkan istri nih. Alhamdulillah nih. Ada Ustadz Maulana, ada Ustadz Kasyif, dan calon bapak nih yang bakal menaklukkan istrinya. Amin, Ustadz Syah, Masya Allah, Alhamdulillah. Luar biasa, langsung aja nih, langsung kita mulai yang pertama berbicara tentang faktor-faktor. Faktor-faktor apa sih yang menjadi penyebab seorang istri itu susah ditaklukkan sama suami? Aduh, ini kayaknya kita harus belajar dari ilmunya. Yang pertama guru saya, mohon izin Ustadz Maulana, tepuk tangan Ustadz Maulana. Silakan Ustadz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bentuk kesyukuran buat kita karena Allah memberikan kita pasangan. Pasangan itu, istri itu, suami pun termasuk pasangan, bukan Bu? Tapi gimana ya? Kenapa ada namanya penaklukan? Penaklukan di sini bagaimana kita bisa menjadikan balance? Apa? Ya benar kan, balance. Karena sesuatu yang tidak sama yang disatukan. Sesuatu yang tidak sama tapi bisa disatukan menjadilah harmonisasi. Harmonisasi sesuatu yang beda tapi menjadi bagus, menjadi indah kelihatan. Karena kenapa? Di perbedaan itu dijadikan satu kesatuan menjadi sesuatu yang indah. Makanya mohon maaf kepada siapapun ketika kata-kata menaklukkan, sesuatu yang ditaklukkan, sesuatu yang dalam artian mudahkah ditaklukkan? Kenapa susah ditaklukkan? Karena pandangan yang ini mohon maaf harus diperbaiki dulu. Ada sisi positif dan ada sisi negatif. Sisi positif dan sisi negatif ini yang harus kita pisah dulu. Ada orang susah ditaklukkan karena kenapa? Pandangan materi terus dipandangnya. Kalau kau menikahi laki-laki ataupun perempuan karena materi, engkau akan dihinakan. Jangan karena materi. Banyak orang menyesal. Kenapa? Susah sekali mencintai karena faktor materi. Kalau sudah tidak ada materinya, udah hilang cintanya. Kalau udah bangkrut, hilanglah cintanya.
Ada juga karena kedudukan. Kalau dia sudah dipecat, kalau sudah tidak punya pekerjaan, apa kau mau tinggalkan? Jangan taklukkan dia karena kedudukannya. Apalagi mohon maaf, karena kurang tidak sekupu. Susah. Tidak sekupu. Makanya, ambil tongi setaramu. Betul tidak? Apa itu setara? Artinya apa? Yang dari Sopeng, yang dari sebelah sini, Pak Ustaz. Dari Cilegon, Ustaz. Itu dari Cilegon. Setara itu sekupumu, sesamamu. Jangan terlalu jomplang. Kalau memang kamu cuma punya sepeda, jangan cari pasangan yang punya mobil. Giliran kau kasih naik sepeda, marah-marah dia. Cobalah, carilah yang sekupumu lah. Nah, lalu ingat, banyak terjadi susah untuk karena kurangnya ilmu, tidak mau belajar. Makanya kalau orang sudah menikah akan menyesuaikan itu. Tapi ada sisi yang namanya sisi positif. Sisi positif, kenapa laki-laki menaklukkan wanita? Karena laki-laki memang adalah mendapatkan kedudukan tersendiri, mampu menjaga, memberi nafkah, itu pada posisi laki-laki. Makanya kedudukannya arijalu qaumuna alat bisa, karena pemimpin. Mohon maaf kepada wanita, bukan berarti laki-laki menguasai, tidak. Kenapa laki-laki dapat 2 warisan, perempuan dapat 1? Sebenarnya perempuan dapat 4. 1 bagian dari suaminya, 1 warisan dari bapaknya, 1 tanggungan dari saudaranya, dan 1 bakti dari anaknya. 4. Betul tidak? Jadi tidak usah iri hati. Penaklukan yang dimaksud di sini, bagaimana wanita itu mendapatkan penjagaan. Betul. Sudahlah. Tapi kalau untuk wanita tuh dijagain. Jangan pegang saya. Ya Allah. Jangan pegang saya. Itu kesangkut. Nggak ada yang pegang, cuma kesangkut bajunya. Nggak usah geran. Kan banyak itu perempuan juga. Betul. Pulang dari tanah suci. Aku digoda sama orang Arab. Masa kamu digoda sama orang Arab? Kegeran aja. Iya, Masya Allah. Jadi sebenarnya perempuan juga pengen ditaklukkan sama laki-laki, Pak Ustadz ya. Kejar daku. Iya. Perempuan itu kebiasa. Pergi. Aku pergi nih. Biar kamu dikejar. Pegang tanganku. Tepuk tangan sama Ustadz Maulana dong, Masya Allah. Terima kasih banyak, Pak Ustadz. Ayo kita lanjutkan lagi nih buat jamaah yang di rumah nih. Kita berbicara tentang keutamaan yang didapat ketika istri mudah ditaklukkan suami. Apa keutamaannya? Ustadz Kasyifir, tepuk tangan buat Ustadz Kasyif, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa. Bagaimana sih agar kita bisa menaklukkan istri? Dan ketika kita sudah menaklukkan hati istri kita, apa yang bakal kita dapat? Ingat, tujuan dari rumah tangga adalah bisa menghadirkan keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah. Kita ingin rumah tangga kita seperti surga, betul apa betul? Dan kalau kita ingin masuk ke dalam surganya Allah di akhirat, kita harus masuk surganya Allah dulu di dunia. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, inna fid dunya la jannah, man lam yadkhulha lam yadkhul jannatul akhirah. Sesungguhnya di dunia ini Allah sudah sediakan surga. Siapa yang di dalam hidupnya di dunia dia nggak masuk surga di dunia, dia selama-lamanya nggak akan masuk surga di akhirat. Na'udzubillahi min. Apa maksud dari perkataan ini? Ketika kita mampu menghadirkan rumah tangga yang bisa mengajak kita kepada ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, maka demi Allah kita sudah dipersiapkan surga akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Bagaimana kiat dan apa keutamaan yang kalau kita memiliki istri yang bisa kita taklukkan hatinya? Ingat ibu, manusia yang paling sulit dimengerti tabiatnya siapa? Wanita, betul nggak? Paling susah dimengerti, betul nggak Ustaz?
Giliran kita mau kasih dia nggak mau, giliran kita tidak mau dia mau. Suaminya cepat pulang, kenapa cepat pulang? Giliran suaminya tidak pulang-pulang, dari mana? Dari mana? Ustadz lagi curhat ya? Ustadz lagi curhat. Lagi curhat. Ya, bundaku sayang, ya, ingat-ingat. Ketika kita nih sebagai suami bisa memahami karakter istri kita, tabiat istri kita, apa yang diinginkan istri kita, disinilah kita bisa menaklukkan hati istri kita. Maka jangan pernah bermimpi kita bisa menaklukkan hati istri kita kalau kita nggak tahu tabiat, karakter, sifat. Betul apa betul? Dan manusia yang paling paham sama tabiat istrinya siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu kisah yang luar biasa, yang dahsyat. Bagaimana kisah rumah tangga Rasulullah yang benar-benar rumah tangga surga, yang kalau kita meneladaninya pun kita pun akan memperoleh rumah tangga surga. Rasulullah menaklukkan hati istrinya dengan apa? Rasulullah berusaha memahami karakter istrinya. Rasulullah berusaha memahami sifat dari istrinya. Pernah satu saat di antara satu sifat istri adalah apa? Istri itu pencemburu. Betul apa enggak? Ibu cemburu enggak kalau suaminya sama cewek lain? Seorang suami harus bisa ngerti bahwasanya istri itu pencemburu, sehingga jangan sampai dia main-main sama kecemburuan seorang wanita. Maka kalau kita bisa memahami karakter istri kita, kita akan menaklukkan hati istri kita. Dan kalau kita bisa menaklukkan istri kita, maka demi Allah kita akan memperoleh rumah tangga surga, baiti jannati, insya Allah. Oke, luar biasa ya. Jadi kita benar-benar harus saling memahami sebenarnya Ustaz ya. Intinya begitu. Jadi bagaimana kita mau memahami mau menaklukkan istri? Nanti kita kalau kita bakal ceritain kisah bagaimana Rasulullah mampu menaklukkan hati istrinya. Masya Allah. Ntar ya, sabar ya. Kalau gitu nanti buat jamaah di rumah nih, kita tunggu ini janjinya Ustadz Kasim. Tepuk tangan buat Ustadz Kasim. Terima kasih banyak Ustadz Kasim. Ini Masya Allah nih, Alhamdulillah nih hari ini buat jamaah yang ada di studio dan juga jamaah yang ada di rumah, kita kedatangan ada bintang tamu. Di sebelah kiri saya ada Ika Syakira. Tepuk tangan dulu buat Ika. Assalamualaikum Ika. Waalaikumsalam. Sehat Ika? Alhamdulillah sehat. Kalau Ika saya mau nanya nih, kalau Ika sendiri termasuk kategori cewek yang kira-kira susah ditaklukkan atau mudah ditaklukkan sama laki-laki? Susah atau gampang ya? Sebenarnya kalau saya tuh ini susah-susah gampang. Oh, susah-susah gampang. Jadi ya? malu-malu tapi mau. Jadi gitu. Ada lagunya nggak kata Ustadz Maulana? Dong. Ada lagunya gimana kira-kira? Nanti di belakang. Nanti Ustadz. Tapi kalau misalnya seandainya nih Ika sendiri nih bisa ditaklukkan sama pasangan gitu, maksudnya mengerti Ika segala macam, suka apa sebel? Ya suka, cuman selama ini sih kalau saya pernah menjalin hubungan biasanya susah. Oh, susah. Gitu, ya. Apa yang bikin susah biasanya? Ya terkadang seperti kata Ustadz tadi, pas lagi turunin nggak di mobil, turunin nggak gitu. Giliran berhenti beneran, kita marah, diturunin beneran kan? Jadi maunya tuh dimengerti, ditahan. Misalnya kita lagi, yaudah kalau gitu aku pergi gitu kan, terus lari, dikejar gitu, maunya kejar. Pas kira, jangan udah kalau gitu aku pergi, sana gitu, gitu. Kalau begitu aku pergi. Iya. Kok nggak ikut? Tahan aku dong. Jadi sebenarnya kayak gitu. Ya, malu-malu tapi mau. Iya. Jadi sebenarnya kategori cewek ini sebenarnya kayak gimana sih? Susah banget dimengertinya kayaknya. Ya harus ngerti pokoknya maunya gitu apa. Kayaknya gitu ya. Pokoknya harus ngerti deh. Iya Allah, jadi luar Susah biasa kan? jadinya, susah banget jadinya. Jadi sebenarnya kalau cewek bilang nggak mau, belum tentu nggak mau ya Bu ya. Justru bisa aja di itu situ jadi mau gitu. Oh itu justru jadi mau. Cuman kita malu untuk mengatakannya. Oh gitu. Gengsi. Jadi kalau misalnya, Gengsi ya Bu ya. Oh gengsi. Bu. Gengsi kayak banget. Ih cewek gengsian gitunya. Coba kalau Ibu
Ibu kalau dibeliin baju suami jelek mau apa nggak mau? Nggak mau. Berarti ibu mau dong. Kalau nggak mau, berarti katanya mau. Ini gimana coba tuh? Kalau bisa dalam realita kan kehidupan kan kadang-kadang orang kan cowok kan maunya simpel. Pada saat dibilang nggak mau ya udah, kalau kamu nggak mau ya nggak usah gitu kan? Enggak dong, nggak mau tapi mengharap yang lebih sebenarnya. Gini. Kategori nggak mau yang mau tuh yang kayak gimana sih sebenarnya? Contoh. Misalnya gini, misalnya manggilnya Neng. Manggilnya Neng, Neng. kok sepatunya kayaknya udah rusak, mau dibeliin nggak? Ah nggak usah gitu. Padahal lo mau banget itu. Oh gitu. Mau banget. Oh jadi kalau nggak usah berarti mau. Kalau seandainya kalau misalnya Neng sepatunya masih bagus, nggak usah beli lagi ya. Oh itu nggak apa-apa beli lagi gitu ya. Yes. Ini Masya Allah agak susah emang cewek dimengerti. Tepuk tangan dong buat Ika dong. Ini yang harus kita belajar sama-sama, yang harus kita perhatiin sama-sama, bagaimana caranya kita bisa menaklukkan istri. Tadi kalau kata Ustadz Kasyif, bagaimana kita mau mendapatkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Kalau seandainya nggak ada saling pengertian, kalau gitu langsung aja kita lanjutkan nih. Kerugian bagi suami jika mempunyai istri yang susah sekali dimengerti. Seperti apa kerugiannya? Langsung kita panggil Ustadz Syam. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Silakan Ustadz Syam. Semoga kita terlindung daripada tidak bisa mengerti dan susah dimengerti. Jamaah, ada sebuah ayat di dalam Al-Quran surah Yusuf ayat 31. Surah Yusuf ayat 31 ini bisa dicatat buat teman-teman sekalian, di mana kisah Nabi Yusuf alaihissalam. فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ. Dan ketika para wanita-wanita Mesir yang diundang oleh Ratu Mesir pada saat itu, oleh Ratu Zulaikha. Ratu Zulaikha mengundang mereka karena mengejek Zulaikha. Ketika mereka melihat Nabi Yusuf alaihissalam keluar, mereka pun memegang pisau. Tanpa sadar mereka memotong jari-jarinya karena ditaklukkan oleh ketampanan Nabi Yusuf. Mereka berkata, in hadza illa malakun karim. Sesungguhnya dia ini, Yusuf ini bukanlah seorang manusia. Bukan manusia, melainkan Yusuf ini adalah bagaikan malaikat yang agung, kata mereka. Ditaklukkan oleh ketampanan Nabi Yusuf. Ayat 31 ini surah Yusuf inilah yang diajarkan oleh guru kita supaya kita baca, supaya kita bisa menaklukkan wanita. Buat teman-teman yang jomblo gitu ya. Saya sudah baca berulang-ulang kali tapi belum berhasil juga. Siapa tahu kalau teman-teman yang coba bisa berhasil. Jamaah, kerugian bagi suami jika punya istri yang susah ditaklukkan. Masya Allah, ini agak berat bahasnya. Syam bukan mengajari, tapi Al-Quran berkata, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum, jagalah diri kalian. Artinya apa? Kita harus menjaga diri sendiri dulu. Ku anfusakum wa ahlikum, baru kemudian kepada keluarga.
Bagaimana caranya agar kita bisa mengerti keluarga dari diri sendiri? Kita mengerti dulu diri kita sendiri, baru kita menuju kepada keluarga. Kerugian yang pertama, jika sang suami memiliki istri yang susah dimengerti, sebenarnya yang maha mengerti itu cuma Allah. Ya muqallibal qulub. Jadi kalau misalnya kayak bintang tamu kita tadi mengatakan, pokoknya harus dimengerti. Gimana bisa dimengerti? Orang kita nggak bisa baca pikiran. Orang kita nggak punya indera keenam. Kalau susah dimengerti berarti itu Anda susahnya. Berarti susahnya ada pada Anda. Kenapa? Karena hanya Allah lah yang muqallibal qulub, kan? Hanya Allah lah yang maha membolak-balikkan hati. Hanya Allah yang bisa mendengar, alimun bidzati sudur. Hanya Allah yang bisa mengetahui hati seseorang. Kalau sesama manusia tidak mungkin bisa mengerti, tidak mungkin bisa mengetahui isi hati seseorang. Maka kerugian yang pertama, jikalau seseorang tidak mampu untuk mengerti keadaan istrinya, bahwa berarti dia tidak menggunakan mawaddah warahmah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih modal mawaddah warahmah. Ini harus kita gunakan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena fitrahnya manusia adalah mu'minuna ikhwah. Innamal mu'minuna ikhwah. Ketika seseorang tidak lita'arafu, maka terjadilah yang namanya percekcokan atau pertengkaran. Nah, jadi kalau misalnya dari sekarang nih, kira-kira antisipasi apa yang dilakukan oleh Ustadz Syam nih supaya bisa mendapatkan istri yang mudah ditaklukkan? Harus mendapatkan istri yang ya kan, kalau bisa kan dapat seperti itu supaya bisa dapat baiti janatinya di rumah. Betul, kan kata Rasulullah dianjurkan untuk ta'aruf dulu kan? Ta'aruf dulu. Ta'aruf dulu. Jadi kalau sebelum menuju ke jenjang pernikahan, kita saling mengerti sifatnya dulu gitu. Nasabnya. Kalau kata Rasulullah li jamaliha, li maliha, li nasabiha, li hasabiha gitu kan. Betul. Dari cantiknya, kemudian dari hartanya, kemudian dari sifatnya, dari akhlaknya. Nah, jadi kalau bisa nggak cocok, taruh lagi sama yang lain. Betul. Gitu. Oh, bisa. Jadi ya, betul iya kan? aja nih. Ya, makanya Islam iya, mengajarkan betul, ta'aruf bukan pacaran. Kenapa? Kalau ta'aruf itu nggak dipegang-pegang. Oh iya benar-benar, Iya. cuma kenal doang kan. Betul. Cari tahu dari keluarganya, Betul. dari sahabatnya. Amin. Waduh luar biasa. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Terima kasih banyak Ustadz Syam. Wih, kok seneng banget. Kenapa Ika? Ika mau ditaarufin. Iya. Ika senyum-senyum terus dari tadi nih, Masya Allah nih. Buat semua nih jamaah yang ada di studio dan juga jamaah yang di rumah, di jangan kemana-mana. Masih kita akan lanjutkan lagi dengan tema kita yang seru hari ini. Buat jamaah yang di rumah juga nanti kita akan lanjutkan lagi. Ada sebelumnya nih kita akan mendengarkan sebuah lagu yang akan dibawakan oleh Nas Indonesia, yang liriknya itu diangkat dari hadis Rasulullah SAW. Silakan teman-teman Nas. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islam Itu Indah. Masih di tema kita hari ini, di resep jitu menaklukkan hati istri. Ini Masya Allah nih buat jamaah di rumah yang baru bergabung nih, penting banget nih tema kita hari ini. Kita dengerin baik-baik, terutama buat para suami yang istrinya bawel atau cerewet ya kayaknya. Gimana caranya menaklukkan istri yang cerewet? Ini Masya Allah ini penting juga buat semua, makanya nih pelajaran juga buat saya. Bagaimana caranya bisa membahagiakan istri? Nih, kalau tadi kita sudah mendengarkan tausiah dari para narasumber di awal nih, sekarang kita coba melanjutkan lagi nih. Ada juga yang harus kita bahas, ini kerugian jika istri susah sekali dimengerti untuk diri sendiri.
Maksudnya kayak gimana nih? Untuk itu langsung aja kita panggil nih Ustadz Syam. Silakan. Siap, lanjut ya. Lanjut dong. Lanjut kerugiannya. Siapa tahu kalau misalnya dapat yang baik kan nggak mengalami Amin. kerugian jadinya. Kalau Alhamdulillah. dapat yang susah dimengerti berarti ujian. Ujian. Iya. Makasih, silakan Ustadz Syam. Mohon izin. Jamaah. Ada ayat yang sering kita dengar kalau acara pernikahan. Mungkin ibu-ibu di sini sudah hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqakum min turabin thumma idza antum basharun tantashirun. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Sadaqallahul azim. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah menciptakan diri kalian dari tanah, kemudian menjadi manusia, kemudian manusia yang berpencar. Kemudian Allah menciptakan bagi kalian istri, pasangan, litaskunu ilaiha, untuk menjadi sakinah dengannya, untuk tinggal bersamanya. Wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah, dan Allah jadikan bagi kalian cinta dan kasih. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya inilah tanda-tanda ayat-ayat bagi orang-orang yang mau berpikir. Ini tentang pernikahan ya Bu ya, tentang cinta ya, ada sakinah, mawaddah, warahmah. Sering sekali kita dengar ini masalah suami istri di ayat ini. Tahu nggak Bu, ayat ini berada di surah apa? Surah Ar-Rum. Surah Ar-Rum. Surah Ar-Rum bercerita tentang apa? Alif Lam Mim. Gulibatir Rum. Telah dikalahkanlah bangsa Roma. Telah ditaklukkan bangsa Roma. Yang terkenal hebatnya bangsa Roma ini ditaklukkan oleh Islam. Tapi di dalam surah ini Allah ceritakan tentang pernikahan, cinta kasih. Artinya apa? Jikalau ingin menaklukkan bangsa yang besar, jangankan istri bisa ditaklukkan, bangsa yang besar pun bisa ditaklukkan. Dengan cara apa? Mawaddah warahmah, dengan cinta kasih yang Allah kasih di ayat 21 ini. Jikalau seorang suami bisa menaklukkan istri, bisa menaklukkan anak-anaknya, maka dia bisa menaklukkan satu kelurahan. Kenapa? Dari satu keluarga yang hebat menjadi RT yang hebat, dari RT yang hebat menjadi RW yang hebat, dari RW yang hebat menjadi lurah yang hebat, dari kelurahan yang hebat jadi kecamatan yang hebat, menjadi kabupaten yang hebat, menjadi provinsi yang hebat, menjadi negara yang hebat, menjadi agama yang hebat. Karena diawali dari keluarga yang hebat, keluarga yang mampu menaklukkan anak cucunya, menjadi mempelajari agama Islam untuk takluk dengan ajaran agama Islam. Kerugian jika istri susah sekali dimengerti untuk diri sendiri. Aku mau tanya sama Ika, kira-kira tadi kan ngambek tuh. Kalau ngambek terus nggak dimengerti, yang rugi siapa? Ya, rumah tangganya jadi rugi. Kalau misalnya Kita ada sendiri rugi. Hah? Kita sendiri betul. rugi. Kayak ibu kalau misalnya ibu ngambek sama suami, tapi tiba-tiba misalnya, ya udah aku pergi aja, kata suaminya, hati-hati di jalan. Kira-kira yang rugi siapa Bu? Saya. Suami rugi nggak Bu? Enggak.
suami nggak rugi ya Bu. Berarti yang rugi adalah diri sendiri. Ketika kita ingin dimengerti dan orang lain tidak mampu mengerti kita, maka yang rugi adalah diri sendiri. Kerugian pertama, orang lain tidak mungkin bisa selalu mengerti dengan kita. Tetapi ketika kita mencoba untuk mengerti orang lain, insya Allah Allah buat dia mengerti dengan kita. Kalau kita memberikan cinta, mereka memberi cinta. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Bukankah sebuah kebaikan itu pasti akan terbalas dengan kebaikan? Kalau kita mencoba untuk mengerti orang lain, insya Allah mereka juga akan mengerti kita. Karena hanya Allah lah yang tahu isi hati seseorang. Jikalau engkau ingin dimengerti, maka mengertilah terhadap orang lain. Shadaqallahul azim. Masya Allah, luar biasa. Tepuk tangan dan buat Ustaz Syah. Alhamdulillah nih. Kita akan coba melanjutkan. Kita ada curhatan nih dari jamaah yang ada di rumah yang mencoba menghubungi kita. Mungkin sudah tersambung sekarang, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan curhatnya, Mas. Saya mau bertanya nih. 5 tahun yang lalu kan saya dipecat dari pekerjaan saya. Dan saya pun minjam duit sama teman saya untuk buka usaha. Lalu usaha saya itu bangkrut. Pada akhirnya saya mengizinkan istri saya untuk bekerja karena dia emang ingin bekerja, hanya saja saya belum mengizinkan gitu. Saya ingin sekali bekerja, tapi ya saya sudah sakit-sakitan Pak. Nah, yang jadi permasalahannya, mertua saya malah menyuruh istri saya menceraikan saya. Karena saya sudah dianggap tidak menghasilkan gitu. Saya jadi timbul rasa benci dengan mertua saya, Pak Ustadz. Nah, bagaimana itu yang seperti itu, Pak? Oke, kita coba dengar dari Ustadz Kasyif dulu. Silakan Ustadz Kasyif nih. Mohon izin waktunya. Ada sebuah hadis, tapi hadis ini derajatnya lemah, tapi secara makna bisa diambil. Abghadul halali indallah at-talaq. Yang paling dibenci Allah Subhanahu wa taala padahal itu halal adalah perceraian. Kalau memang ya sebuah rumah tangga bisa dipertahankan, apalagi masalah yang dihadapi oleh Mas Penelpon ini bukan masalah besar, betul Ustaz ya, masalah yang bisa diberikan jalan keluar, apalagi masalahnya tentang dunia, cari nafkah. Kalau Mas belum dapat pekerjaan, Mas juga harus berdoa kepada Allah dan ikhtiar, karena yang punya kewajiban memberikan nafkah buat seorang istri adalah suami. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu. Kenapa laki-laki itu bisa jadi pemimpin? Karena dialah yang menjadi tulang punggung keluarga. Dialah yang memberikan nafkah anak istrinya dia. Jadi insya Allah saya doain. Ya, solusinya satu, doa sama Allah Azza wa Jalla dan terus berusaha cari pekerjaan yang halal dan terus insya Allah berusaha. Iya, Ustaz Syam silakan. Yang digarisbawahi oleh Syam adalah apakah saya boleh membenci mertua saya? Jangan benci mertuanya, tapi bencilah sifatnya. Kalau kita membenci orang lain, seburuk apapun orang lain, jangan pernah kita benci, apalagi mertua sendiri. Tapi bencilah sifat buruknya, yaitu yang hendak menceraikan rumah tangga Mas. Ketika ada seseorang yang sudah mengganggu harta, sudah mengganggu keluarga, sudah mengganggu harga diri, maka patut kita benci. Tapi bukan orangnya, yang dibenci adalah perbuatannya. Teruslah berbuat baik sehingga menunjukkan bahwa kita sebenarnya masih mampu menghasilkan apa? Menghasilkan kebaikan untuk mereka. Oke, mungkin coba kita minta tanggapannya dulu dari Mas. Silakan Mas, ada yang mau ditanggapi dulu? Iya Pak, kan tapi setidaknya saya nggak diam-diam aja Pak. Saya juga ada kok membantu dengan jualan, ya meskipun tidak terlalu besar. Zalim kan namanya Pak. Saya juga nggak terima diginiin. Iya, halo Mas. Ya Halo. gini. Gitu. Halo. Ya ditutup, dia ngambek dia. dia. Oh, Pak dijawab aja Ustaz, dia jawab aja. Mohon maaf, harusnya jangan ditutup dulu supaya bisa dapat solusi. Mohon maaf, ada empat yang bisa kita lakukan terhadap mertua yang belum mengerti akan diri kita.
Yang pertama sabar, ridho, dan ikhlas. Oke, itu yang pertama. Jadi artinya apa? Sifat kita dulu. Kemudian yang kedua, bermusyawarah, berikan pengertian yang baik kepada mertua supaya mertua mau mengerti. Bermusyawarah itu cari solusinya, minta nasihatnya beliau. Ketika orang tua marah-marah sama kita, enggak gini, oh ya, jadi apa mau tak? Jadi apa maunya? Bagaimana pendapat tak? Jadi minta masukan dari beliau, nasihat. Mertua itu sejelek-jelek menantu pasti dia akan mengerti. Karena menantu itu termasuk anaknya. Kemudian yang ketiga, mohon maaf. Cari solusi permasalahan. Ini awalnya apa sih? Oh, keuangan. Kalau begitu ayo bergerak sama-sama. Dan yang keempat, lakukan kebaikan demi kebaikan. Contoh, bawa mertuanya salat berjamaah, lakukan kebaikan bersama dengan mertua. Apa hobinya mertua dilakukan sama-sama sehingga menarik hatinya mertua. Ya, jadi tapi empat gini hal Pak Ustadz. ini. Pak Ustadz, kalau misalnya kita berpikir cara mertuanya, mungkin mertua ini ada benernya juga. Ada benernya. Karena dia nggak mau anaknya sampai terlantar gitu loh. Dan kalau mertua ini sampai mengeluarkan kata-kata seperti itu, berarti apa yang dilakukan oleh masnya yang di rumah tadi nelfon ini, kayaknya mungkin kurang maksimal ikhtiarnya tadi kata Ustadz Kasif. Jadi orang tua sampai bilang, udahlah lakimu nggak ada gunanya, ngapain juga dia di rumah terus, mungkin begitu kali kan? Kita nggak tahu harusnya juga. bisa menjadi pelecut semangat dia untuk bisa berusaha kerja lagi, cari duit lagi. Jadi sebenarnya gini, jadi motivasi besar buat kita juga. Supaya apa? Apa yang kita lakukan ini ternyata alhamdulillah ada bentuk perhatian mertua. Oke, ini terima kasih banyak buat Mas yang tadi, walaupun teleponnya ditutup, mudah-mudahan bisa jadi pelajaran juga buat yang lain. Tepuk tangan sekali lagi buat Mas yang telepon tadi. Oke, terima kasih banyak ya Mas ya. Nah sekarang nih buat jamaah yang ada di rumah nih, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan ada segmen Syekh menjawab bersama Syekh Al-Mas'ud Al-Ghamidi. Nah buat ibu-ibu juga nih, dan juga yang ingin bertanya, nanti kita kasih kesempatan buat yang ada di sini juga ya. Jangan kemana-mana, pokoknya setelah yang satu ini tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islam itu Indah. Masih di tema kita hari ini adalah resep jitu menaklukkan hati istri. Alhamdulillah di sini sudah kehadiran juga ada yang terhormat, ada Syekh Mas'ud Al-Ghamidi. Tepuk tangan dulu buat Syekh Mas'ud. Assalamualaikum Syekh. Alhamdulillah, Masya Allah nih. Kalau gitu nih, untuk mempersingkat waktu, langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Syekh. Dan di segmen ini kita akan memberikan kesempatan kepada jamaah dan juga bintang tamu kita untuk bertanya langsung kepada Syekh untuk pertanyaan seputar dengan tema kita hari ini. Yang pertama mungkin kita kasih kesempatan terlebih dahulu dari bintang tamu dulu kali ya. Silakan ya, ada bintang tamu yang mau ditanyakan, silakan Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau bertanya, apabila seorang pasangan itu menuruti kemauan
mengerti kemauan pasangannya, apakah ada batasan-batasannya? Oh, batasan-batasan untuk Iya. mengerti kemauan pasangan ya, karena seperti kan apa? pasangan itu wajib mengerti. Betul, kepada saling pasangannya, mengerti satu saling sama lain. mengerti, Tapi iya. sampai di mana Tapi batasannya? ada batasan-batasannya, tidak. Oke, gimana Ustaz Kasyif, silakan diterjemahkan. يعني هل الزوج يعني يحقق كل رغبات يعني الزوجة يعني كيف ما حد رغبات يعني الزوجة يعني عند الزوج. طبعا أنا سأختصر في الإجابة. ليس هناك في الدنيا أحد يستطيع يحقق رغبات الشخص الآخر كلها، الأبوين، الزوجين، الشركاء، ليس أحد يستطيع كل الرغبات. Jadi kata Syekh, saya menjawab dengan singkat aja, nggak ada seorang pun manusia yang bisa merealisasikan keinginan orang 100% itu nggak ada yang bisa. Mau itu orang tua kita, suami kita, nggak mungkin 100% semua keinginan kita terpenuhi. Ya, tapi kalau misalnya istri banyak nuntut nih, banyak tuntutan banyak yang diminta tapi nggak bisa disesuaikan atau nggak bisa dipenuhi permintaannya, bagaimana nih? Ya, lau yani az-zawja تطلب كثيرا هذا بالإمكان. نعم، هذا أنا أقول، ولهذا لابد على الزوجين، الزوج والزوجة، عندما يطلب من الطرف الآخر يطلب أشياء معقولة مقدور عليها. Ya, makanya ini kata Syekh, makanya ketika kita pengen keinginan kita terpenuhi, harusnya keinginan yang kita minta sama suami kita, keinginan yang masuk akal. Jangan sampai suami kita terberatkan dengan keinginan kita. كل واحد من الزوجين يعرف الآخر، هو يعرفه مع الزمن، فيطلب منه طلبات يعرف أنه يستطيع أن يجيبها. Nah, makanya inilah pentingnya rumah tangga itu yang saling memahami satu sama yang lain, sehingga apa kita tahu bagaimana kemampuan suami kita bisa memenuhi keinginan kita. Ya, jadi kalau kita bicara masalah tentang batasan-batasan, kembali kepada kita sendiri aja nih. Apa kira-kira yang kita minta, apakah sudah melewati batas kemampuan dari pasangan kita? Ya jangan juga gitu, intinya kurang lebih ya. Iya. Jadi sadar masing-masing aja. Oke, terima kasih banyak Ika, Terima tepuk kasih tangan buat banyak, Ika Ustaz. dong. Oke, selanjutnya nih dari jamaah di sebelah sini, dari jamaah Cilegon, ada yang mau nanya nggak sama Syekh? Boleh silakan. Ayo, yang mana yang mau nanya tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, Sam. Ibu namanya siapa? Oh, saya Ibu Dewi dari Majelis Talim Al Muhajirin Lingkungan Barokah Cilegon. Oh, Masya Allah. Silakan. Saya mau bertanya, Sam. Terkadang suami itu nggak ngerti dan nggak paham keinginan istri. Kadang-kadang udah kita kasih kode, udah kasih pakai bahasa isyarat gitulah, tapi nggak ngerti juga gitu. Apa yang dilakukan seorang istri supaya suaminya itu bisa lebih peka lagi terhadap keinginan istri? Terima kasih. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini agak susah nih menerjemahkannya. Jadi sebenarnya intinya gini, istri ini punya kemauan, cuma dia nggak ngomong secara langsung, secara verbal, tapi hanya kasih kode. Gitu. Gimana tuh, coba silakan. silakan Ustaz Kasyif. Tadi main matanya gimana main matanya? Gini. Ya, يعني عادة يعني الزوج يعني يريد يعني أن يحقق الزوج يعني رغبات شيء من الزوجة ليس بالقول، ربما ليس يباشر بالقول بالرمز، ولكن الزوج لا يفهم شيء. كيف هذا؟ الزوجة تريد الزوج أن يحقق الرغبة بدون كلام. بالرمز يعني نعم. شوف، الذي يجعل الزوج والزوجة يفهم الطرف الآخر بدون كلام هو الحب. Yang membuat ini luar biasa nih. Kalau ada suami, Bu, yang nggak peka dengan keinginan istrinya walaupun sudah dikasih kode, tetap bisa jadi suaminya kurang mencintai kita. Wah, luar biasa nih. Jawaban dari Syekh ini luar biasa. Jadi
bahasa cinta ini yang membuat pasangan suami istri ini bisa saling mengerti dan memahami. Lain kali tapi kalau bisa Rasain, Bu. gini. Rasain. Bu, besok-besok ibu bikin kamus kode buat suami. Jadi kalau istri kedip kata kanan berarti minta makan gitu. Mata kiri minta minum. Jangan-jangan ibu Iya. kodenya masih di kamar mandi untuk dibukain. Baru suaminya ke kantor, mati lah ibu di dalam. Aduh, jadi gitu ya Ustaz ya. Jadi Kalau mau makan, suami nggak beliin makanan, pecahin piring. nggak boleh. Tapi kalau misalnya seandainya ini kan gini, ya namanya perempuan hal-hal seperti ini tuh kayaknya biasa gitu loh. Sebenarnya apa yang harus dilakukan suami pada saat dia tidak bisa mengerti apa yang istri minta gitu loh dengan kode-kode ini gitu loh. كيف شيء نعم أنا أقول أولا لازم يكون في حب بينهم حتى يفهم كل واحد الآخر. ثانيا يكون كل منهما معتدل. إذا الزوجة معتدلة في طلباتها الزوج خلاص هو يسجل هذه الطلبات يعرفها فكل مرة هو يلبي هذا الطلب بدون سؤال إذا هي معتدلة. لكن إذا الطلبات كثيرة ليس لها نهاية هو لا يعرف ماذا تطلب الآن. Nah, jadi ya kata Syekh, ya kalau bisa nih seorang istri ini kalau minta sama suaminya ya sewajarnya. Ya kita bisa memahami suami kita mungkin lagi capek, dia pengen tidur. Sehingga insya Allah kalau ini bisa dilakukan, keinginan kita terpenuhi walaupun kita nggak ngomong. Wah suami kita lihat kita, wah istri kita sabar, istri kita kayaknya nih wah luar tabah. Iya. Tapi satu sih saya Bu, kalau boleh Bu ya, saya mau kasih saran. Jangan pakai kode, ngomong aja, kenapa sih susah amat punya mulut. Iya. Pakai kode. Orang punya mulut juga. Ini kan namanya istri soleha. Iya, istri soleha. Ibu terima kasih banyak Ibu ya. Tepuk tangan dong buat Ibu. Sekarang saya kasih kesempatan dari sebelah sini, dari Sopeng. Ada yang mau nanya? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Haja Liliana Hermawan dari Majelis Taklim Al-Furqan Copo Bukang, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Masya Allah. Tati betara, saya bilang ibu datang ke sini naik berenang ya? Oh, naik pesawat. Kamu bertanya saya, pertanyaannya apakah seorang istri berdosa jika menuntut banyak hal kepada suaminya sedangkan suaminya itu nurut-nurut saja dan nggak banyak komplain? Ya, suaminya itu sudah baik. Apakah kita seorang istri itu berdosa? Ya ini hal. Loh, ini beda lagi nih. Masya Allah. Hal tu'tham yani az-zawja law يعني رغباته الكثيرة إن تريد أن يحقق الزوج هل يثم؟ ولكن الزوج يعني لا يعني يشتكي. نعم. لا هو لا تأثم على أن يكون لها طلبات كثيرة لكن ليس طبيعي هذا يؤثر على الحياة عندما تكثر الزوجة من الطلبات من الزوج وهو لا يستطيع مع الوقت يقل الحب وهو يشعر أيضا بالعجز يصبح أنه عاجز لأنها تكثر عليه الطلبات. لابد الزوجة إذا تريد العلاقة تبقى جيدة وتريد الزوج يحقق الطلبات تكون طلبات معقولة. Jadi kata Syekh kalau pengen rumah tangga kita langgeng, kan kita pengen rumah tangga kita langgeng, betul nggak? Pengen rumah tangga langgeng apa pengen cepet-cepet bubar? Langgeng. Kalau pengen cepet-cepet langgeng, jangan kebanyakan komplain minta sama suami. Tuh. Dan kalau minta pun yang sewajarnya aja. Dan saya bilang kalau minta sama suami itu wajar. Ya sesuatu yang tabiatnya istri pengen hajatnya dipenuhi oleh suami, tapi minta yang sewajarnya. Karena ketika suami tidak bisa memenuhi keinginan istrinya, dia akan merasa minder, dia akan merasa lemah.
dan ini akan bisa menumbuhkan kebencian suami, bahkan berkurangnya rasa cinta dalam rumah tangga dan bahaya rumah tangga. Nauzubillah. لازم نفهم أن في القرآن يقول الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Dan kita harus paham, Allah aja bilang Allah tidak membebani seseorang sesuai kadar kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, jelas Ibu ya. Jelas. Ibu terima kasih banyak. Tepuk tangan dong buat Ibu nih. Sekarang saya mau coba tanya laki-laki nih. Ada yang mau ditanya nggak laki-laki? Perkenalkan, nama saya Aswar Bahar. Yang mau saya tanyakan, kalau misalnya seorang istri itu ada keinginan sesuatu itu, tapi setelah dipenuhi tapi masih minta lagi, dipenuhi lagi, minta lagi, pokoknya nggak ada batas puasnya gitu. Tuh gimana Ustadz? Apakah itu kita masih tetap harus penuhi atau ada hal yang lain mesti dilakukan gitu? Ya, itu aja pertanyaannya. Ya, itu aja. Itu namanya istri ceramitan namanya. Udah dikasih minta lagi. Ya, Coba dijawab silakan. الزوج خلاص يعني حقق رغبات زوجته ولكن بعدما تخلص من تحقيق طلبت مرة ثانية. نعم. طلبت مرة ثالثة. نعم. كيف؟ أنا أريد أن أحذر النساء كثرة الطلبات من الزوج، الأشياء التي لا يستطيع أن يلبيها تجعله مع الزمن يشعر بالإحباط، يقل حبه للزوجة، يخاف من البيت، يبحث عن الأصدقاء خارج البيت. خطأ، هذا خطأ. Kata saya ini, saya pengen ngingetin ibu-ibu nih. Ibu-ibu bahaya. Ini ibu-ibu dengerin. Waspadalah. Nih kata saya buat seluruh wanita yang ada yang nonton pada hari ini, jangan kebanyakan minta sama suami. Ya, kalau suami kita sudah baik memenuhi keinginan kita, jangan minta yang macam-macam dan berlebihan sehingga membuat berat suami. Karena ini apa? Bisa ihbatul hub, bisa menghilangkan rasa cinta rumah tangga. Nanti suami bisa nggak betah di rumah. Suami pengennya di luar rumah aja, karena apa? Di rumah istrinya bawel. Minta lagi macam-macam. udah dikasih. أنا عندي نصيحة للزوجات، ما يجعلون الطلبات في كل وقت. يعني عندما يأتي الزوج من الخارج هو تعبان، يريد يرتاح، يريد أكل، يريد يتكلم مع زوج، يريد هي تباشر بالطلبات. هذا خطأ كبير. Dan sebuah kesalahan besar dalam sebuah rumah tangga, ketika suami lagi kerja, pulang kerja dalam keadaan capek, istrinya langsung minta, belum dipersilahkan duduk, minum teh, minum kopi, ya Bu ya, langsung minta. Ini akan membuat suami kita bisa marah. Oh, jadi minta juga harusnya ada adabnya. Tunggu suami pulang istirahat dulu, tenang, dibuatin minum, baru minta tuh Bu ya. Jadi nggak langsung suami baru pulang langsung minta. Ini luar biasa nih, kita harus apresiasi Syekh Mas'ud udah pengen datang di Islam itu indah. Beliau doktor S3 pakar fikih. Masya Allah. Mungkin kita bisa minta tips sedikit nih Ustaz Kasyif. Dari Syekh Mas'ud ini tentang bicara masalah keharmonisan rumah tangga. Ini dari Syekh, mungkin ada tips-tipsnya seperti apa, silakan. Ya, كيف نجعل يعني بيوتنا يعني أمور الزوجية حتى تكون دائمة يعني يبارك الله. أول شيء رقم واحد أن نجعل النية أن هذا الزواج عبادة لله سبحانه وتعالى، تعاون على طاعة الله. هذا أول شرط. Ya, yang harus kita pahami ketika kita mau menjalin rumah tangga, kita harus punya niat bahwasanya menjalin rumah tangga ini ibadah. Kita ini satu sama lain menolong dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. نعم. الشرط الثاني كل واحد من الزوجين يبحث عن واجباته ليؤديها
ليس عن حقوقه ليطلبها. أول واجباتي أنا أؤدي. Dan yang kedua yang harus membuat rumah tangga kita jadi harmonis, kita ini harus tahu apa kewajiban kita. Jangan minta hak dulu. Ketika istri tahu haknya, kewajiban dia apa sebagai istri, suami sebagai suami bagaimana kewajibannya, ini yang membuat rumah tangga romantis. بعد ذلك كل منهما ينظر إلى الآخر يرى إمكانياته. الزوج يجب أن يقتنع بالزوجة حتى لو لم تكن جميلة كثيرة وكذا لكنها تحبه وطيبة معه هكذا. والزوجة نعم، والزوجة تقتنع بإمكانيات الزوج، هذا الذي يستطيع أن يفعل. إذا يقدرون هذا تصبح الحياة حلوة جميلة. Masya Allah. Ya kata Syekh, udah ngerti belum Bu? Belum. Ini kayaknya wajah-wajah nggak ngerti sih memang. Kata Syekh, kalau pengen rumah tangga kita harmonis, bagaimana caranya? Seorang istri harus tahu bagaimana kemampuan suaminya, dan dia harus merasa puas dengan kemampuan suaminya. Jangan merasa suami kita nggak bisa, kemudian kita minta lebih dari kemampuannya dia. Puas udah, suami kita ini pilihan yang terbaik dari Allah. Istri kita ini pilihan terbaik dari Allah. Bisa jadi kalau kita nikah dengan orang lain, kita nggak bakal bahagia seperti sama dia. في مشكلة شيخ كاشف، الناس الآن يأتون البنات والأولاد إلى الزواج وفي مخيلتهم الأفلام، يريد الزواج مثل الأفلام. الحياة الطبيعية غير الأفلام يا أخي، تحتاج إلى أن نفهم ونعرف الإمكانات ونحب بعضنا، بعد ذلك تصبح حياتنا أحلى من حياة الأفلام. Masya Allah. Dan kebanyakan orang ketika mau menikah, yang jadi patokan itu sinetron, yang jadi patokan itu telenovela. Bahkan kalau telenovela enak Bu ya, nggak jemur di lagi main hujan, enak bener kayaknya nih di pasangan suami istri. Padahal rumah tangga itu adalah perjuangan. Rumah tangga itu adalah pengorbanan. Seorang istri harus tahu bagaimana kemampuan suaminya, suami harus tahu kemampuan istrinya. Dan ini kalau kita bisa menjalin, memahami satu sama lain, mencintai satu sama lain, maka demi Allah hidup rumah tangga kita bakal lebih hebat dari hidup rumah tangga telenovela dan sinetron. Amin. Ana aqul wallahi الحياة الطبيعية الحقيقية بين الزوجين المؤمنين والله أحلى من حياة الأفلام. الزواج في 1000 مرة، بس لازم نفهم هذا الكلام، لأن الناس يفهمون بالعكس. فقط تكون مبنية على الإخلاص، المحبة، نقدر إمكاناتنا. أنا أعرف إيش إمكانات الزوج والزوجة تعرف إيش إمكانات الزوج. Tadi kita semuanya nih, yang pemirsa di rumah, yang di studio, bisa menerapkan yang tadi saya ajarkan dari 3 hal itu. Kita ikhlas, rumah tangga ini ibadah, satu sama lain menolong karena Allah, maka demi Allah 1000 kali rumah tangga kita akan lebih bahagia dari sinetron. Allahu Akbar. Tepuk tangan dulu dong, Masya Allah. Luar biasa, terima kasih banyak. Jazakallah khair. Syekh Mas'ud, terima kasih banyak juga Ustadz Kasyif. Ini Masya Allah nih buat jamaah yang ada di rumah nih, jangan kemana-mana ya, kita akan lanjutkan lagi. Nanti kita akan mendengarkan tausiah dari para narasumber kita tentang tema kita hari ini, resep jitu menaklukkan hati istri. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تتمنوا ما فضل
فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 32 sampai dengan ayat 33. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd lirrijali nasibum mimma iktasabu walinnisa'i nasibum mimma iktasaban. Janganlah kalian merasa iri hati terhadap apa yang telah Allah berikan di antara kalian, sebagian di antara kalian. Lirrijal nasibu mimma iktasabu walinnisa'i nasibu mimma iktasaban. Laki-laki memang sudah diberikan apa yang Allah berikan kepadanya. Perempuan punya sifat khusus, laki-laki punya sifat khusus. Perempuan ingin dimengerti, laki-laki susah mengerti. Emang gitu ya Bu ya. Laki-laki susah mengerti, perempuan ingin dimengerti gitu kan. Lirijal nasibu mimma iktasabu walinnisa'i nasibu mimma iktasaban. Laki-laki memang sudah ada bagiannya oleh Allah. Walaupun laki-laki susah mengerti, tapi laki-laki diberikan sifat yang bertanggung jawab. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa gitu kan. Di ayat 34 Allah sambung gitu. Lirijal nasibu mimma iktasabu walinnisa'i nasibu mimma iktasaban. Kemudian di ayat lain Allah Subhanahu wa taala sebutkan, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu sukanya mengeluh, dimengerti mengeluh, tidak dimengerti marah-marah. Ada uang mengeluh, nggak punya duit pasti mengeluh juga. Punya istri mengeluh, nggak punya istri, itulah yang saya rasakan gitu kan. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua idza massahu khairu manu'a gitu kan. Dikasih ini pun mengeluh, dikasih itu pun mengeluh, apalagi kalau nggak ngomong. Ngomong aja masih mengeluh, apalagi pengennya cuman dimengerti, enggak ngomong sesuatu. Lirijali nasibu mimma iktasabu walinnisa'i nasibu mimma iktasaban. Was'alullaha min fadli innallaha kana bikulli syai'in alima. Allah tutup ayat ini dengan menggunakan dirinya yang hanya dia yang tahu akan segala sesuatu. Itu kan Allah tutup innallaha kana bikulli syai'in alima. Allah sudah atur semua itu. Sifatnya laki-laki seperti ini, sifatnya perempuan seperti ini, fitrahnya laki-laki seperti ini, fitrahnya perempuan seperti ini. Makanya Allah sebutkan inna khalaqnakum min dzakari wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Laki-laki perempuan sama atau beda Bu? Sama atau beda laki-laki dan perempuan? Beda, jelas berbeda. Kemudian Allah sebutkan waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ini aja laki-laki perempuan udah beda. Kemudian Allah sebutkan berbangsa-bangsa, bersuku-suku, tambah berbeda lagi. Allah sebutkan solusinya lita'arafu, saling kenal
mengenal, maka kalian akan inna akramakum indallahi atqakum. Shadaqallahul azim. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz Syam. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Alhamdulillah, ini buat jamaah yang di rumah. Masih di tema kita hari ini, resep jitu menaklukkan hati istri. Ini Masya Allah, ini kita langsung lanjutkan. Kita akan mendengarkan ada 2 tausiah langsung. Yang pertama akan disampaikan oleh Ustadz Maulana tentang bagaimana cara istri agar lebih mudah ditaklukkan dan tidak menyusahkan suami. Dilanjutkan tausiah dari Ustadz Kasyafir tentang bagaimana cara agar para suami mudah menaklukkan hati para istri. Yang pertama kami mohon kepada Ustadz Maulana. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Silakan Pak Ustadz. Bagaimana caranya sosok wanita itu dalam hal ini istri agar mudah ditaklukkan dan tidak menyusahkan bagi suami? Ada 5 hal. Tadi kita sudah dapat ilmu dari Syekh tadi. Alhamdulillah luar biasa. Jazakallah khair. Mudah-mudahan Allah memberikan balasan luar biasa. Ada 5. Yang pertama, banyak-banyaklah engkau memuji. Banyak-banyak memuji suami. Sekalipun bagaimanapun, oh suamiku, kau adalah superhero-ku. Oh kamu adalah Batman dan aku adalah Robinnya. Artinya seperti sama laki-laki dong, Wonder Woman. Kamu Batman, saya Wonder Woman. Kan partner ceritanya. Istri itu partner. Mohon maaf kepada siapapun, puji-pujilah suami. Sekalipun pekerjaannya banyak salah, tetap dipuji. Nah, kemudian yang kedua, senantiasalah kita bagi wanita-wanita itu bersyukurlah. Bersyukur. Wanita-wanita yang tidak melihat kebaikan suaminya dalam hal ini tertutup, dia tutup kebaikan atau kufur nikmat, maka itulah banyak wanita masuk neraka. Apalagi jemaah memberikan perhatian. Ya Allah, berikan perhatian. Tidak apa-apa. Ibu, saya mau tanya, siapa ibu di sini yang potongin kuku suaminya? Masya Allah. Angkat tangan. Mau dikasih hadiah Bu, Ustadz Maulana. Angkat tangan. Tepuk tangan dulu buat ibu-ibu yang memotongkan kuku suaminya. Jadi sebenarnya kalau mau mesra, sebaiknya suami dipotongkan kukunya oleh istri, istri dipotongkan kuku oleh suami. Itu paling bagus itu. Yang berikutnya, jadi itu bentuk perhatian. Bahkan Nabi mandi bersama istrinya. Angkat tangan, Anda usah dibahas ini ya. Yang keempat, kasih sayang. Kasih sayang. 1, 2, 3, kasih sayang. Jadi setelah dikasih sambil memberi sayang, kenapa banyak wanita gemuk lebih berat? Kenapa wanita lebih berat badannya? Karena semua terlalu tinggi sayangnya. Sayang makanan dibuang, sayang makanan disisahkan, semua disayang. Belum ke pasar sudah makan, pulang pasar makan, waktu makan, masak makanannya dia coba, anaknya makan ikut makan, sisanya anaknya dia makan, suaminya datang makan lagi. Apalagi terakhir, kalau mau tidak merepotkan, kesabaran wanita sangat dibutuhkan. Dan senantiasa doakan suami. Bu, doa wanita lebih tinggi, lebih cepat dikabulkan oleh Allah daripada doa laki-laki. Saya ulangi nih, saya ulangi. 3 kali lebih tinggi doanya wanita dikabulkan daripada suami.
Karena wanita punya rahim, maka doanya diijabah. Maka andai kata bakti itu, maka wanita ibu lebih dahulu dibakti. Ibumu, 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 bapakmu. 1, 2, 3. Ibumu, 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 bapakmu. Ya pemirsa, ibu-ibu, pemirsa yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bagaimana cara agar suami mudah menaklukkan hati para istri? Pasti demi Allah kita kepengen istri kita nih hatinya takluk sama kita, betul apa enggak? Bagaimana enggak? Dialah seorang wanita yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala dari tulang rusuk kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam alaihi salam. Bagaimana kita enggak menyayangi istri kita? Dialah yang melahirkan anak-anak kita. Seandainya disuruh memilih antara hidup dia atau hidup anaknya, siapa yang dipilih? Anak. Itulah kehebatannya seorang wanita. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awsata babil jannah al-um." Sesungguhnya pintu surga yang paling gampang dimasukin adalah jalur keridhaan ibu. Ibu seorang wanita. Makanya wahai engkau laki-laki yang ingin kasar terhadap istrimu, yang ingin memukul istrimu, lihatlah, dia ini adalah seorang wanita yang lemah, wanita yang ingin dimengerti, wanita yang ingin ditaklukkan hatinya. Bayangkan ketika engkau memukul dia, di situ ada seorang ibu. Apakah engkau rela ibumu dipukul? Apakah engkau rela wanita yang menjadi adik perempuanmu dipukul suaminya? Gak rela. Kita gak mau. Makanya bagaimana kita menaklukkan hati istri kita? Contohlah Nabi Muhammad yang sudah berhasil menaklukkan hati istrinya, yaitu yang bernama Aisyah radhiyallahu taala anha. Bagaimana Aisyah ditaklukkan hatinya oleh Rasulullah SAW. Pernah satu saat ibu Rasulullah lagi ngobrol sama sahabat-sahabatnya, sama temen-temennya. Datang utusan. Kalau kita datang tukang ojek nganterin makanan, ternyata ditanya sama Rasulullah, siapa yang nganterin makanan ini? Yang nganterin Zainab bintu Jahash. Siapa itu Zainab bintu Jahash? Istri Rasulullah yang lainnya. Ketika itu yang menerima ternyata adalah Aisyah. Ketika sudah nyampe di tangan Aisyah piringnya Zainab, Aisyah langsung mecahin piring itu. Jubrak, pecahlah piring itu dan berkeping-keping. Piringnya jatuh, kuenya berhamburan. Apakah Rasulullah marah terhadap istrinya? Apakah Rasulullah memukul istrinya karena sudah kurang ajar terhadap tamu-tamu Rasulullah SAW? Maka jawabannya enggak. Rasulullah SAW malah tersenyum dan Rasulullah mengatakan, faqad gharat ummukum, sesungguhnya ibu kalian telah cemburu. Rasulullah kepingan-kepingan piring yang berceceran Rasulullah satukan kembali di tangan mulia Rasulullah, dan kuenya ibu ditaruh di atas piring dan diberikan kepada sahabatnya. Wahai sahabatku, silakan engkau ambil satu persatu. Ketika sahabat sudah pulang, Rasulullah nggak membahas sedikit pun tentang kurang ajarnya Aisyah, karena Aisyah itu memang wanita, dan wanita itu ingin dimengerti karena punya sifat yang namanya cemburu. Subhanallah, rumah tangga Rasulullah, rumah tangga yang berhasil menaklukkan hati istrinya. Begitupun kita. Bayangin ibu, kalau ada suami kita di hadapan tamu-tamunya, kita mecahin piring depan tamu-tamu suami kita, apa yang dilakukan suami kita? Yang benar, marah. Mungkin kita akan ditempeleng. Pak, kamu sudah kurang ajar wahai istriku, ini tamu saya, engkau tidak menghargai saya, engkau tidak memuliakan saya. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dia mengerti bahwasanya istri itu punya sifat cemburu, istri itu punya sifat yang ingin dimengerti. Akhirnya Rasulullah sabar. Akhirnya gara-gara sifat sabarnya Rasulullah,
Aisyah takluk sampai tidak ada laki-laki yang lebih dicintai di muka bumi ini kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap Rasulullah meninggal dunia, ketika Rasulullah meninggal dunia, setiap saat hembusan nafas dia adalah nama suaminya dia, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Kasyif. Tepuk tangan buat Ustadz Kasyif here. Ini luar biasa Pak Ustadz ya. Tema kita hari ini membuat pelajaran banget dibuat kita, saya juga terutama sebagai laki-laki ini, supaya kita bisa lebih mengerti lagi wanita. Karena memang tadi prinsipnya wanita itu memang pengen dimengerti. Masya Allah, luar biasa. Rasulullah menghadapi istrinya yang sedang cemburu, bukan langsung dimarahin, tapi cuma diingetin, udah gak usah dibahas lagi, biarin. Bisa 1 detik? Boleh Ustadz. Aku baca ada postingan sosok orang Korea datang melapor ke detektif untuk ngawasin istrinya. Maka di rumahnya dibuatkan CCTV. Kenapa? Ketika dia pulang kantor, kenapa istriku setiap saya pulang kantor dia tidur? Pulang kantor dia tidur. Apa ini? Dipasangkan CCTV. Apa yang dilakukan? Jadi suaminya pura-pura ke kantor, kemudian di kantor polisi lihat CCTV apa yang dilakukan istrinya. Ternyata dia istrinya bangun, dia mencuci, ngepel, kemudian dia masak, kemudian dia atur mandiin anak dan sebagainya. Kemudian itulah membuat dia capek, lelah. Makanya kepada semua suami, jangan pernah buruk sangka terhadap istri. Betul Ustaz. Kenapa istriku ini malas, tidur terus kerjanya? Tidak, bisa jadi banyak kerjaan dia. Tepuk tangan dulu dong Bu. Terima kasih banyak buat semuanya nih. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin, banyak sekali pelajaran kita dapatkan dari tausiah para narasumber kita. Terima kasih banyak buat Ustadz Kasyif, Ustadz Maulana, Ustadz Syah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa jadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih banyak juga buat Ika. Ika boleh sama-sama maju ke depan. Ika nih, siswa nih ya. Sebelum kita akhiri perjumpaan kita nih, gimana perasaannya setelah mendengarkan tausiah tadi hari ini? Iya, perasaannya karena kebetulan belum menikah ya. Jadi ini sebagai bekal nanti buat rumah tangga. Amin. Semoga bisa mendapatkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Mendapatkan pasangan yang selalu mengerti dan saya juga mengerti. Kalau boleh tahu, Amin. tipikal suami yang menurut Ika ini yang kurus apa yang tinggi siapa? apa? Tidak jauh-jauh. Terlalu jauh. Yang dekat. Yang dekat-dekat aja. Ada yang jomblo nggak di sini? Jomblo. Ini jomblo sebelahnya. Oh, sebelah. Iya. Katanya ta'aruf. Masya Allah, alhamdulillah, terima kasih banyak Ika. Iya. Terima kasih banyak juga buat ibu-ibu dari Sopeng, tepuk tangan lo buat dari Sopeng. Terima kasih banyak juga buat yang dari Banten ya Bu ya. Dari Cilegon, tepuk tangan yang dari Cilegon. Alhamdulillah, terima kasih banyak juga buat jamaah yang di rumah nih. Sekali lagi kita ingetin nih ya. Kita ingetin buat jamaah yang di rumah nih yang mau daftar grupnya, boleh qasidahannya langsung kirim aja ke islamituindah@transtv.co.id. Dan sebelum kita akhiri perjumpaan kita nih, ada penampilan dari Ika nih yang akan dipersembahkan buat kita semuanya. Tepuk tangan dulu dong buat Ika. Silakan Ika. Salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, tawasalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kullil mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Tawasalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah.
saja